dengan hadirnya industri itu cukup menguntungkan ya buat Cilegon, karena memang Cilegon ini kota yang dekat dengan laut dan kota yang bukan kota sawah atau agraris. Tinggal bagaimana industri juga selain pendapatannya juga kita dapati, tapi juga bisa keberadaan industri itu mengangkat derajat ekonominya Cilegon. Nah, inilah yang jadi faktor masalah yang sampai saat ini masyarakat Cilegon itu merasakan bahwa industri di kota Cilegon ini kurang lebih ada 200 lebih, tapi manfaatnya belum begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Santika di podcast Banten High. Saya masih di gedung DPRD Kota Cilegon, masih dalam rangka kerjasama dengan Satuan Kota Cilegon, dan saya sedang di ruangan Komisi 3 DPRD Kota Cilegon bersama anggota yang ternyata sahabat lama. Sudah hadir bersama saya anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon dari fraksi PDIP, Kang Ojat Sudrajat. Siap. Assalamualaikum Kang. Jadi Udah lama ya? iya. Tapi agak masih apal. Saya kaget juga. Kang Ojat sekarang di gedung Dewan. Dulu kan yang selalu pencaksilat ya. Iya. Tapi beliau ini memang dulu di masyarakatnya luar biasa. Jadi nggak kaget kalau tembus Dewan gitu ya. Kang, mungkin saya udah cukup mengenal ya, karena datang saya ke Cilegon dulu tugas. Pertama yang saya kenal salah satunya Kang Ojat. Tapi kan banyak yang juga perlu tahu. Nih Kang Ojat ini latar belakangnya sebetulnya sebelum ke Dewan, ke politik itu apa? Gitu. Silakan Kang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat masyarakat Kota Cilegon. Tadi kayak nanya sebelum aku terdengar apa ya, saya pasti pelaku usaha. Halo ya. Ya itulah. Hobinya silat ya. Tadinya di budayaan. Ya, gitu. Alhamdulillah, artinya kemana pun kita sebagai orang Cilegon ya harus berkiprah aja. Oh, artinya Ojat melihat bahwa harus masuk ke politik untuk mencapai apa? Maksudnya memperjuangkan itu. Iya. Nah Kang, kenapa pilihannya ke PDIP? Saya mungkin hijrahnya ke PDIP itu karena memang saya lihat sifat nasionalismenya aja, kan? Karena memang kita lahir dengan dari kebangsaan, walaupun saya beragama Islam, tapi Indonesia ini dibangun dengan nasionalisme, bukan dibangun dengan kesukuan atau dibangun dengan ras gitu. Tapi kita bisa membangun Indonesia utuh ini ya karena kita punya jiwa nasionalisme. Modal NKRI itu nasionalisme. Itu yang membuat saya tertarik ke PDIP. Nah awalnya tuh bisa masuk ke PDIP itu gimana? Dari teman kah diajak? Awalnya ya diajak juga. Terus saya lihat platformnya pas, cocok, ya udah saya pindah. Gitu. Tapi kan kalau dulu saya lihat kritis ya terhadap kebijakan pemerintah, termasuk juga mengkritisi Dewan. Nah sekarang kemudian dari Dewan gimana rasanya? Karena memang saya juga tugas di Dewan itu kan kolektif kolegial ya. Kita nggak bisa sebebas mungkin. Karena apalagi posisi saya bukan sebagai ketua komisi, apalagi saya juga bukan sebagai ketua partai kan. Saya di partai cuma sebagai sekretaris di PC. Sekretaris. Di Dewan juga sebagai anggota. Jadi statement itu tentunya tak bisa kita sebebas mungkin. Kalau dulu waktu belum anggota Dewan saya bebas. Nggak punya beban. Nggak ada beban dan nggak ada keterikatan secara struktural. Benar. Jadi mau mengkritisi siapapun juga saya bebas. Kalau sekarang mau mengkritisi Komisi 3, saya punya ketua. Mau mengkritisi secara
kelegislatifan saya juga punya ketua juga. Iya. Itulah. Dan bagian ya. Karena saya bagian dari anggota ya sudah saya ngikut. Ya. Nah perbedaannya gimana tuh dulu dengan sekarang Dewan? Ada nggak ke masyarakat atau mungkin juga ke kehidupan keluarga? Ada yang beda nggak? Sama-sama kita memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat sama deh. Cuma bedanya dulu belum di legislatif kita sama-sama memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Cilegon. Begitu masuk ke legislatif tentunya kita memperjuangkan juga, tapi sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan aturan-aturan atau tata tertib yang memang kita juga punya pakem sebagai anggota legislatif yang Betul. itu aja. Jadi ada ruang lingkup tersendiri lah. Gitu. Kalau dulu waktu belum jadi anggota Dewan, ruang lingkupnya Iya, nggak terbatas. tidak ada ruangan, Iya betul. ruangnya terbuka. Jadi anggota Dewan ruangnya jadi tertutup. Menyempit ya. Iya, menyempit. Tugasnya jelas. Ada ukurannya gitu. Ada betul. Itu. Nah ketika nyaleng tuh minta restu keluarga atau segala macam itu gimana? Oh iya, ya pasti kita lakukan. Termasuk dengan keluarga, dengan orang tua segala macam gitu, dengan tokoh masyarakat segala macam gitu. Itu aja, artinya tetap kita lakukan. Kemarin berapa kursi sih PDIP? Tahun yang lalu 4 kursi. 4 kursi. Nah kalau dilihat PDIP di Cilegon kan dinamikanya cukup tinggi begitu ya. Dan kalau lihat kulturnya lebih kepada partai yang berbasis Islami segala macam, dan PDIP yang mengusung nasionalis. Ada kesulitan nggak Kang Ojas? Walaupun akhirnya dapat kursi ya, bagaimana ke masyarakat membawa seragam PDIP itu? Ya memang kita lihat geografis dan historis kota Cilegon ya. Kota Cilegon ini walaupun kota industri tapi masyarakatnya kan masih masyarakat yang agamis dan katakanlah Religius gitu ya. religius juga gitu kan. Tapi modern gitu ya. Jadi modern industrinya aja sih, betul. pabriknya. Tapi kalau cara berwawasan berpikirnya, masa kita masih tetap masyarakat yang kental dengan nilai-nilai. Akhirnya kita melihat bahwa di Cilegon ini perlu perjuangan yang kuat untuk artinya pendekatan kultural itu, perlu perjuangan yang kuat lah PDIP untuk di Cilegon ini agar bisa besar lah gitu. Karena memang masyarakat Cilegon ini dulunya juga memang basis Masyumi juga. Betul. Jadi PDI Cilegon itu nggak sama seperti di Jawa Tengah. Iya, di daerah lain ya. Daerah lain gitu. Inilah perlu perjuangannya keras agar PDI di Cilegon itu bisa diterima. Gitu. Jadi artinya nasionalis tapi juga harus religius juga, kayaknya begitulah. Iya, betul. Begitu. Dan itu yang dilakukan Kang Ojat ya, pendekatannya. Nah tadi nyentuh industri itu, kota Cilegon semua sudah tahu bahwa salah satu daerah industri di Banten, bahkan BUMN strategis ada di sini. Betul. Nah dengan itu Kang Ojat melihatnya selain potensi gitu ya, apa tantangannya untuk kota Cilegon, keberadaan industri dan apa objek vital di kota Cilegon? Ya sebenarnya dengan letak geografis di kota Cilegon ini, dengan hadirnya industri itu cukup menguntungkan ya buat Cilegon, karena memang Cilegon ini kota yang dekat dengan laut dan kota yang bukan kota sawah atau agraris gitu, sehingga dengan adanya industri tentu ini bisa menopang pendapatan buat kota Cilegon gitu. Tinggal bagaimana industri juga selain pendapatannya juga kita dapati, tapi juga bisa keberadaan industri pun mengangkat derajat ekonominya Cilegon. Nah inilah yang jadi faktor masalah yang sampai saat ini masyarakat Cilegon itu merasakan bahwa industri di kota Cilegon ini kurang lebih ada 200 lebih, tapi manfaatnya belum begitu besar bagi masyarakat. Buat masyarakat Cilegon. Contohnya ada 2 faktor yang dirasakan oleh masyarakat Cilegon tentang sulitnya angkatan kerja.
Betul. Jadi pengangguran Cilegon itu kan makin tahun makin banyak. Sementara daya tampung industri juga terbatas. Karena pabrik di Cilegon ini pabrik yang padat modal. Betul. Pabrik yang sudah existing. Bukan padat karya ya. Jadi begitu butuh harus yang berpengalaman. Statusnya harus udah punya jabatan sebelumnya sebagai supervisor atau sebagai manajer. Tapi kalau yang nol pengalaman dari nol ini jabatan itu agak sulit. Jadi angkatan kerja Cilegon emang agak ngeluh. Kedua juga angkatan usaha juga sama. Kan industri itu kalau nggak angkatan kerja ya angkatan usaha. Bagaimana pelaku-pelaku usaha di Cilegon juga belum banyak menikmati dampaknya adanya industri. Kayaknya digandeng gitu ya. Karena banyak industri yang pelaku usahanya belum bisa menggandeng pelaku usaha kecil ya. Dari kecil gitu. Sebenarnya banyak kan yang sudah ada dari luar kota Cilegon. Dua faktor ini harus dipikirkan lah. Ya, angkatan kerja dan angkatan usaha ini bisa dimaksimalkan lah. Nah, ada industri masyarakat juga bisa menikmati. Nah itu dari pengangguran ya. Dari sektor pendapatan kan. Komisi 3 di bidang pendapatan ya. Sama juga nggak ada potensi yang belum maksimal digali gitu dari terutama bukan hanya industri ya, sektor lain dari yang berkontribusi terhadap pendapatan di Kota Cilegon. Ya kalau saya melihat sih PAD Kota Cilegon ini kan yang terbesar justru dari sektor industri, tapi PJU-nya. PJU itu penerangan jalan. Ya, betul. Karena pabrik itu kan pasti pakai. Betul. Itu yang terbesar, hampir menyumbang 200 miliar lebih. Ya kan, kedua dari BPHTB, karena setiap ada investasi masuk, betul. Pabrik masuk ke Cilegon, bangun pabrik baru pasti ada BPHTB yang cukup besar. Nah, itu yang selama ini diandalkan potensi PAD-nya. Tapi kita juga harus bisa menggali dong potensi yang lainnya selain BPHTB ataupun PJU. Ya contohnya di industri itu juga kan ada pajak misalkan air ya. Air bawah tanah ya. Air bawah tanah juga itu harus ini lagi. Atau kedua pajak reklame bagaimana pemerintah daerah mewajibkan kepada industri pasang papan pelang nama, papan pelang nama di masing-masing industri dan itu ada pajak. Nah itu kayaknya belum ada saja. Belum maksimal ya. Maksimal ya. Selama ini itulah yang kita soroti. PAD di Kota Cilegon ini sebenarnya masih banyak yang belum tersentuh ya. Itu. Nah bagaimana Kang Ojat sebagai Komisi 3 dengan partner OPD ya, mau memaksimalkan begitu potensi yang berkali. Koordinasinya selama ini dengan OPD atau dengan eksekutif gimana? Ya kalau Komisi 3 kan kebetulan ngurusin PAD ya. Kalau biasa kita sih ngurusin keuangan ya, memasukkan asli daerah itu kan dari dinas-dinas yang memang ada kontribusi, ya kan. Komisi 3 itu minta kerjanya kayak dengan BUMD, sama dinas perindustrian, perdagangan, karena ada pajak distribusi pasar, sama disub, ada pajak parkir segala macam, dan parkir gitu, sama RSUD lah gitu. Itulah sama ini sih saya melihatnya dinas-dinas ini belum maksimal untuk mendapatkan PAD-nya itu. Apalagi sekarang serba digital ya. Iya, masih banyak lah. Contohnya nggak jauh lah. Pajak hotel, restoran, rumah makan itu kan. Kalau kita lihat makan di restoran A, restoran B, kita masih bayar secara manual, tapi nggak tahu tuh pajaknya masuk ke enggak. Oh, transparansi berarti. Gitu. Terus kemudian juga retribusi parkir itu kan banyak yang kita lihat. Nggak usah jauh lah, sepanjang Merak sampai PJI aja. Iya. Banyak yang lost parkir itu. Wujudnya ada begitu. Betul. Tapi apakah itu masuk atau tidak? Mobilnya berparkir di jalan raya. Iya. Nggak tahu kasih masuk aja. Nah kalau Kak Ojat selama jadi di Komisi 3 kan tentu studi banding ke semua daerah. Iya. Dalam sisi modern, digital, teknologi, sektor pendapatan di Kota Cilegon kayak pajak parkir, pajak hotel, restoran, dibandingkan daerah lainnya yang tentu potensi sama dengan Cilegon, tertinggal nggak sih Kota Cilegon dengan daerah yang lainnya dalam sisi yaitu
teknologi, digitalisasi dan lain sebagainya. Dalam menunjang itu ya PAD ya. Betul. Gitu. Kang Ojek melihatnya masih tertinggal nggak sih? Ya kalau saya melihat sih masih belum maksimal, Pak. Kalau kita bandingkan dengan Kota Bandung, ya. Kota Bandung itu kan hampir semua sektor pendapatan itu terkontrol, Pak. Secara komputerisasi. Gitu. Contohnya aja kayak di nggak saja aja kayak di Pekalongan aja. Pekalongan itu PAD-nya terbesar justru dari rumah sakit. Tanya kok dari rumah sakit sih bang itu. Bukan rumah sakit itu banyak Pelayanan ya. sosialnya. Itu enggak. Memang dia terkontrol, Pak. Jadi pasien itu terkontrol, ya kan, by waktu tuh terkontrol. Kalau di kita RSUD Kota Cilegon tuh nggak terkontrol, Pak. Hari ini dapat berapa? Nggak tahu Dewan juga. Nggak tahu. Kalau di sana Begitu laporan RKA dari kerja anggaran akhir tahun dapatnya cuma sekian, Pak, 1M apa 2M gitu. jauh dari target. Jauh dari target. Akhirnya dia bicara, kita kan bukan lembaga bisnis, Pak. Masa emang bener sih. Tapi orang bisa gitu ya. Tapi kan bukan begitu. Dengan peningkatan PAD ini kan mungkin tadi pelayanan juga lebih baik. Betul. Ya kan, kalau PAD rumah sakit ini yang tadinya 2M jadi 10M, pasti dampaknya nanti kepada Pelayanan di rumah sakit. mengikuti. Fasilitasnya jadi bagus. Pegawai-pegawai medisnya juga sejahtera. Betul. Ya kan, yang tadi kotor jadi bersih. Ya kan, ini mah rumah sakit kotor, fasilitasnya jadi nggak ada. Ya kan tadi lemahnya peningkatan Inovasinya mungkin ya. Nah, kalau secara akumulatif PAD di Kota Cilegon termasuk yang cukup tinggi di Banten ya. Dengan jumlah penduduk yang juga paling sedikit di Banten. Gitu. Nah, masyarakat sering melihat itu nggak dan menjadi tuntutan lebih kepada anggota dewan termasuk Kang Ojek. Sering banget, Pak. Karena kita melihat Cilegon ini kan kaya, katanya kota terkaya nomor 2 se-Indonesia setelah Kediri kan Cilegon, Pak. Tapi kok kenapa sih banyak faktor-faktor kesehatan untuk masyarakatnya itu belum sesuai harapan. Belum sesuai harapan, ada itu kok. Contohnya ya nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya dari sisi pelayanan kesehatan, misalkan ya kan, kesehatan. Katakanlah masyarakat kita tuh banyak yang BPJS mati, contohnya mati. Ya gue gimana nih? Padahal dia orang Cilegon asli, kok nggak bisa menikmati rumah sakit gara-gara BPJS mati. Harus dibayar dulu, kata gitu. Nah padahal kita punya anggaran kesehatannya cukup besar. Yang katanya tinggal KTP. Nah iya, tinggal KTP. Kenapa nggak ditiru dengan seperti kabupaten kota yang lain? Model KTP nggak lihat BPJS. Ya ada yang penting warga Cilegon udah lama tinggal di Cilegon, ya sudah masuklah gitu. Nah inilah yang jadi ini. Jadi banyak hal ya yang ditanyakan oleh ini. Kemudian juga bagaimana dengan anggaran yang begitu besar di Kota Cilegon ini itu. Tapi kenapa pelayanan selain pelayanan SDM, pelayanan ini Dasar ya. infrastruktur juga banyak yang tergali lah. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lewat Cilegon tuh jangan lewat Cilegon dari PJ sampai ke Bahar. Gue pikirkan banyak lampu gelap, ya kan? Banyak perempatan yang nggak ada lampu merahnya, kan? Crowded, macet. Kalau kita pagi-pagi lewat PCI, yang di perempatan Palas macet, yang di Podang macet, kan gitu. Itu fasilitas kayak gitu aja nggak terperhatikan. Lampu-lampu juga gelap, nggak terperhatikan, Pak. Jadi Kota Cilegon itu praktis cuma segaris aja, tapi lihat yang pelosoknya masih pinggirannya masih gelap, Pak. Terus juga ya kita juga paham banget lah gitu tuh, orang kita ini karena angkatan kerjanya rendah, banyak pengangguran, sehingga daya lemah dia juga cukup tinggi. Ini juga yang nggak ditopang oleh daya beli juga, gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa di depan sudah ada pilkada, artinya PR kepala daerah siapapun yang terpilih ya, ternyata masih banyak catatan untuk Kota Cilegon ya. Salah satunya masih soal pelayanan dasar. Nah, kalau kita lihat ini periode DPRD sekarang tinggal beberapa bulan lagi. Paling akhir Agustus. Habis itu. Paripurna. Iya. Nah, setelah paripurna terpilih lagi nggak? Nah, setelah paripurna mau kemana? Apa masih di politik atau kembali ke yang dulu dengan masyarakat atau gimana?
Ya saya tetap walaupun nggak lebih sebagai anggota dewan, saya kembali lagi ke dunia usaha, tapi tetap berkiprah di masyarakat. Saya juga aktif di yayasan saya Menudin kan. Saya tetap artinya dengan masyarakat saya harus tetap bisa memperjuangkan. Perjuangan masyarakat itu kan nggak harus di lembaga legislatif. Betul. Di legislatif juga kita bisa bareng-bareng memperjuangkan bagaimana agar masyarakat Cilegon ini maju terus kedua juga Menikmati pembangunan. bantu juga artinya apakah peningkatan skill dengan SDM-nya ataukah peningkatan ekonominya segala macam itu. Ya seenggaknya jangan sampai kita di Cilegon jadi penonton, Iya. ya kan? Penonton di rumah sendiri. Gimana caranya kita menjadi arsitek tuan rumah di kampung kita sendiri. Minimal di kampung sendiri ya. Dengan kita punya disiplin keilmuan aja, Betul. kita Sesuai kapasitas dan kemampuan. aplikasikan betul. Nah, Kak Ojat, yang namanya gedung dewan pasti ada yang datang, ada yang pergi, itu normal gitu ya. Betul. Dan nanti mungkin ada yang terpilih dilantik gitu. Dan apa harapan Kak Ojat sebagai yang penduduk di sini dan nanti mungkin mantan gitu ya terhadap anggota dewan berikutnya? Ya kami berharap anggota dewan yang baru yang berikutnya ini adalah terus berkiprah untuk masyarakat Cilegon, bagaimana agar pembangunan anggaran yang ada itu benar-benar bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat gitu, sehingga masyarakat Cilegon ini terbantukanlah oleh peran kita sebagai anggota dewan yang mereka adalah corong lokomotifnya masyarakat Cilegon untuk memperjuangkan. Kalau bukan anggota dewan yang berjuang siapa lagi? Karena mereka lah yang duduk di lembaga legislatif, mereka lah yang paham tentang fungsi legislatif, Pejuang aspirasi masyarakat. kemudian juga paham tentang anggaran segala macam. Harus kembali di anggaran yang dipakai untuk membantu masyarakat Cilegon. Nah, itu aja harapan saya. Dan di depan pilkada juga ini tinggal menghitung minggu mungkin ya. Nah, Kang Ojat apakah tentu masih kader partai. Nah, kesibukannya bergeser ke politik, terus apa juga himbauannya kepada masyarakat termasuk sama elit politik terkait pilkada Kota Cilegon 2024? Harapannya betul apa himbauannya? Himbauan saya kepada semua masyarakat Cilegon ya tentunya memilih seorang kepala daerah ini kan sesuai dengan hati nurani ya. Betul. Hati nurani itu bukan dengan harta nurani bukan. Oh, ada harta nurani ya. Iya. Karena sekarang ini kan harta nurani juga lebih dahsyat Pak. Karena hati nurani terkalahkan. Iya betul. Itu dulu yang dilihat hati nurani. Kalau hati nurani itu pasti itu bisikan langit. Yang itu ya. Ya kan, kalau harta nurani itu bisikan iblis. Kiri kanan ya. Kiri kanan. Waduh sampai gede dia kan gitu kan. Betul. Kalau hati nurani kan tidak tergoyahkan. Nah, saya pilih ini. Karena apa? Jangan sampai kita pilih kepala daerah 5 tahun kita rugi Pak. Artinya kepala daerah itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat Cilegon. Hanya karena 1 hari itu 5 tahun. Iya, tidak bisa berbuat apa-apa gitu tuh untuk masyarakat Kota Cilegon gitu. Ya kan? Karena siapapun yang jadi pemimpin daerah di Cilegon, dia sudah bisa harus memperjuangkan masyarakatnya, bukan kelompok dan golongannya. Karena dia sudah milik masyarakat Cilegon. Betul, pemimpin. Wali kota tuh pemimpin dari seluruh elemen masyarakat. Nah, kita berharap seperti itu. Dan Kang Ojat sebagai kader tentu patuh terhadap apapun keputusan partai di Kota Cilegon. Ya, karena itu garis linier Pak. Itu kan garis linier kan itu. Itulah resiko kita berpartai itu kan kita harus ikutin instruksi komando dari atas. Betul. Ya kan, kalau kita nggak ikut garis atas, berarti kita bukan orang berpartai. Betul. Itu keluar dari partai berarti independen. Iya juga ya. Nah, sebagai dewan yang akan paripurna gitu, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, ucapan terima kasih, harapan dan lain sebagainya, silakan. Baik, saya terima kasih kepada masyarakat Cilegon yang selama ini sudah bisa bekerjasama dengan kami. Saya sebagai anggota dewan mungkin juga mohon pamit dan mohon izin kalau ada kekurangan dalam hal pelayanan, kekurangan dalam hal yang lainnya ya saya sebagai manusia yang terbatas, waktu
Ya. Tapi insya Allah saya akan berjuang dan masyarakat bukan hanya di legislatif aja. Di luar legislatif juga kita harus sama-sama bisa berjuang agar hidup ini bermanfaat lah. Artinya kita ini hidup ini harus ada nilai kontribusi, Pak. Gitu tuh, kontribusinya ya kepada masyarakat, kepada kita, sekitar. Allah kan ada kontribusi, Pak. Jadi manusia yang bermanfaat, betul. Berguna buat bumi dan langit. Iya. Itu. Jadi itu aja. Ya. Oke lah, itu dia podcast kita kali ini dengan Kang Oja Sudrajat, anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, dan sebuah kehormatan buat saya bertemu kembali setelah sekian lama. Baiklah, itu dia, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan roda ekonomi merupakan pilar penting bagi pembangunan suatu wilayah. Industri merupakan sektor strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Cilegon, sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa, terus menggeliat dengan industri perdagangan dan jasa. Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,50 km persegi yang terbagi menjadi 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Cilegon hingga tahun 2019 sebanyak 437.205 jiwa. Melalui jalur transportasi laut dari Pelabuhan Merak, pergerakan manusia dan barang terjadi di setiap saat. Pelabuhan Merak ini juga merupakan sarana transportasi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Depok dan Kota Madya Tingkat 2 Kota Cilegon, Cilegon dibentuk menjadi kota otonom. Sebagai kota yang dijuluki Kota Baja ini, dari waktu ke waktu, pertumbuhan industri di Kota Cilegon terus meningkat secara signifikan. Hingga saat ini, perusahaan yang ada di Kota Cilegon tidak kurang dari 43.900 perusahaan bergerak di berbagai bidang, baik perusahaan skala besar, menengah, seperti industri baja, industri kimia, dan industri kecil menengah. Selain itu, pertumbuhan usaha di bidang jasa, hiburan, dan pariwisata di Kota Cilegon juga terus meningkat. Seperti restoran, hotel berbintang, dan berbagai tempat hiburan yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam upaya mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat inilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon hadir sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan maksud untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024 dipilih melalui pemilu legislatif 12 Agustus 2019 dan resmi dilantik pada 4 September 2019. Akan memenuhi kewajiban saya. Jumlah anggota DPRD Kota Cilegon sebanyak 40 orang, terdiri dari 8 fraksi. Sekretaris DPRD adalah dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung kinerja DPRD yang selalu bermitra harmonis dengan pemerintah Kota Cilegon dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon melalui visi misi pemerintah Kota Cilegon. Semangat selalu.